Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Tayyib, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat karunia-karunianya, kasih sayangnya, sehingga kita masih bisa bernafas hari ini dan kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, dan kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi pada hari ini, dan kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Kembali kita ke pelajaran fikih ya, tentang kitabun nikah, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah as-sadaqah ya, mahar, tentang masalah mahar. Kita sudah bahas pengertiannya, pensyariatannya atas dasar apa, hukum memberikan mahar itu apa. Adapun sekarang itu kemarin kita bahas pengertian, pensyariatannya atas dasar apa, hukumnya apa, kemudian batasan dari mahar itu sudah kita bahas, hikmahnya juga, serta penamaannya. Serta kepemilikan mahar itu untuk siapa. Adapun yang akan kita bahas adalah tasmiyatus sadaqi fil aqdi, penamaan atau penyebutan mahar ketika akad. Apa hukumnya? Penyebutan mahar ketika akad, apa hukumnya? Disebutkan misalnya fulan satu mobil terbaru, misalnya fulan rumah baru maharnya, misalnya fulan sendal maharnya, misalnya. Penyebutannya ketika akad, disebutkan ketika akad, itu apa hukumnya? Yusannu tasmiyatu sadaqi fi aqdi zawaji wa tahdiduhu, disunnahkan menyebutkan mahar ketika akad pernikahan dan juga menentukannya ya, itu disunnahkan, disebutkan mahar dan ditentukan berapa. Misalnya maharnya adalah emas ya, emas berapa, misalnya 5 kg misalnya. Wah, Masya Allah, orang kaya, 5 kg misalnya, atau 5 gram, bebas, yang penting disebutkan ketika akad pernikahan dan ditentukan. Ini sunnah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhlu nikahan min tasmiyatil mahri fi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah meninggalkan menyebutkan mahar ketika pernikahan, belum pernah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap pernikahan yang dilangsungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan maharnya ketika akad. Wa li'anna fi tasmiyatihi daf'an lil khusumati wan niza'i bainaz zawjain. Dan karena menyebutkan mahar itu dapat mengantisipasi perselisihan dan permusuhan antara kedua belah pasangannya, mengantisipasi dan dapat menolak perselisihan dan permusuhan antara kedua belah pasangan. Jadi kalau disebutkan sudah jelas berapa maharnya. Kalau tidak disebutkan nanti bisa niat aku segini, aku kemarin niatnya segini dia bebas. Nah, ini bisa menimbulkan permusuhan. Maka kalau antum nanti menikah, sebutkan berapa maharnya. Maharnya enggak mesti terlalu mahal, enggak boleh pula terlalu sedikit ya.
usahakan minimalnya itu adalah mahrul mithl, ya, mahar yang telah diketahui banyak orang, atau standar mahar yang standar di zaman sekarang, ya, seperti itu minimalnya. Jadi kalau kita bisa memberikan banyak kan nggak masalah. Berikutnya syurutul mahri wa ma yakunu mahran wa ma la yakun. Syarat-syarat mahar apa-apa saja, dan apa yang bisa dijadikan mahar dan apa yang tidak bisa dijadikan mahar. Ini pembahasan kita. Yang pertama, an yakuna malan mutaqawwama mubaha mimma yajuzu tamallukuhu wa bai'uhu wal intifa'u bihi. Fala yajuzu bi khamrin wa khinzir wa malin maghsubin ya'lamanihi. Tayyib. Syarat-syarat mahar adalah, dan dari apa mahar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Di antaranya adalah yang pertama, harus dia sebuah benda atau harta yang berharga, harta yang ada harganya. Harta yang ada harganya. Kemudian dari hal yang mubah boleh, dan hal tersebut, mahar tersebut boleh dimiliki dan boleh dijual dan dapat diambil manfaat dengannya. Ya, mahar tersebut boleh dimiliki, boleh dijual dan bisa diambil manfaat darinya. Maka tidak boleh mahar berupa khamar, khinzir, babi, ya. Kemudian harta yang dirampas, harta rampasan, mal maghsub, harta rampasan, harta yang tidak diambil dengan izin, ya'lamanihi, diketahui oleh keduanya. Tidak boleh. Jadi ingat, yang pertama itu adalah dia harus harta yang ada harganya dari mahar yang dibolehkan oleh syariat tentunya, dan boleh juga dimiliki, boleh dijual, boleh diambil manfaat dengannya. Maka tidak boleh mahar berupa khamar ataupun khinzir ataupun harta yang dirampas yang diketahui oleh keduanya. Yang kedua, an yakuna saliman minal gharar. An yakuna saliman minal gharar bi an yakuna ma'luman muayyanan fala yasihhu bil majhuli kadarin ghairi muayyanah aw dabbatin mutlaqah aw ma yuthmiru syajaruhu mutlaqan aw hadzal 'am wa nahwi dzalik. Di antara syarat mahar itu harus selamat dari gharar, penipuan, ya, ketidakjelasan, yang mana dia harus an yakuna ma'luman muayyan, harus diketahui dan ditentukan. Maka tidak boleh dengan mahar itu yang tidak diketahui, yang majhul, tidak diketahui maharnya. Seperti kadarin ghairi muayyanah, seperti rumah yang tidak ditentukan rumah mana yang diberikan, ya. Au dabbatin mutlaqah, atau kendaraan namun dia tidak kendaraan mutlak yang mana saja. Ini nggak bisa, dia harus tentukan. Kendaraan saya misalnya kendaraan berwarna merah misalnya, kendaraan BK platnya ini nomornya perjelas. Au ma yuthmir syajaruhu mutlaqan, atau pohon yang berbuah mutlak yang mana saja. Maka ini nggak boleh. Harus dijelaskan pohon yang berbuah yang mana. Pohon mangga kah? Pohon pisang kah? Pohon toge kah? Jadi harus dia perjelas. Au hadzal 'am wa nahwi dzalik, atau tahun ini, ya, maksudnya apa? Nah, ini perlu dia perjelaskan dan yang semisalnya. Wa ala hadza, dan atas ini syarat-syarat ini, yasihhu al-mahru bi kulli ma yasluhu an yakuna thamanan aw ujratan min 'ainin aw dainin aw manfaatin ma'lumah. Ya, berdasarkan syarat-syarat ini, maka mahar itu boleh
dengan seluruh apa yang bisa dijadikan harga, ya. Seluruh apa yang bisa dijadikan harga, balasan, upah, min ainin, dari benda atau hutang atau manfaat yang diketahui. Boleh, misalnya ada seorang maharnya adalah ta'limuhul Quran, mengajarkan Al-Quran sampai bisa misalnya. Boleh. Atau maharnya adalah kitab Sahihul Bukhari. Boleh. Atau maharnya adalah maharnya misalnya mesin cuci misalnya. Boleh. Itu jelas syarat-syarat mahar dengan apa yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan. Berikutnya tentang ta'jilul mahri wa ta'jiluhu, mempercepat mahar atau mengundurnya. Mempercepat mahar atau mengundurnya. Apa hukumnya di sini? Mempercepat memberikan mahar atau mengundur memberikan mahar. Mempercepat misalnya belum lagi akad, udah dia berikan maharnya. Atau mengundur, misalnya udah setahun menikah baru dia berikan maharnya. Ya. Apa hukumnya di sini? Yajuzu ta'jilul mahri wa ta'jiluhu. Bolehnya mempercepat mahar ataupun mengundurnya boleh. Kulluhu au ba'duhu. Seluruhnya, maksudnya seluruh, misalnya mahar 10 juta. Nah, dia percepat sebagiannya, sebagiannya nanti ketika akad boleh. Atau dia undur seluruhnya 10 juta nanti setelah setahun atau 2 tahun menikah, atau sebagian saja dia bayar dulu 5 juta, sebagiannya lagi setahun atau 2 tahun lagi. Ini boleh. Hasba 'urfin nasi wa 'adatihim, tergantung kebiasaan dan adat istiadat manusia atau tempat dia tinggal. Bi syart alla yakuna al-ajalu majhulan jahalatan fahisyah. Dengan syarat, ingat, boleh mengundur atau mempercepat, tapi dengan syarat ya alla yakuna al-ajalu majhulan jahalatan fahisyah, agar tidak agar waktu pengundurannya itu tidak majhul, batasan waktu pengundurannya tidak majhul, jahalatan fahisyah, yang ketidakjelasan yang jelas, yang nyata. Maksudnya bagaimana? Misalnya dia undur nantilah kapan-kapan. Nah, ini nggak boleh. Memberikan mahar kapan, nanti kapan-kapan, ini nggak boleh. Itu yang pertama. Harus jelas kapan masanya. Tenggang masanya itu harus jelas. Wa alla takunal muddatu ba'idatan jiddan, ya. Dan jangan pula jadikan tenggang waktunya itu terlalu lama. Misalnya 15 tahun nanti bayar 1 juta atau 2 juta atau 10 juta. Enggak boleh terlalu lama. Lianna dzalika madhinnatu suquti shadaq, karena dikhawatirkan akan batal maharnya. Maksudnya enggak dianggap lagi maharnya. Padahal mahar itu wajib, seperti yang sudah kita bahas. Digugurkan, ya udahlah nggak usah bayar aja nih, nggak usah, jangan. Tayyib. Masalah yang ketiga, hukmul mughalati fis shadaq, hukum memahalkan mahar. Hukum meninggikan ya mahar. Apa hukumnya?
Yustahabbu adamul mughalati fil mahri lima yali. Disunnahkan tidak meninggi-ninggikan mahar sebagai berikut. Pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, man yumnil mar'ah tashila amriha wa qillati sadaqiha wal yumnu al barakah. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sadaqiha wal yumnu al barakah. Artinya apa? Bentuk keberkahan seorang wanita adalah mudahnya urusannya dan ringannya maharnya. Mudah urusannya, ringan maharnya. Bentuk keberkahan seorang wanita. Itu hadis yang pertama. Makanya disunnahkan tidak meninggi-ninggikan ya biaya mahar. Yang kedua, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dari Umar bin Khattab bahwasanya ia berkata, alla la tughalu fi suduqin nisa fa innahu law kana mukrimatan fid dunya aw taqwa indallah kana aulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisaihi wala asdaqat imra'atun min banatihi akthar min 12 uqiyah wa inna ar-rajul la yughli bi sadaqati imra'atihi hatta yakuna laha adawatun fi qalbihi wa hatta yaqul kaliftu fika 'alaqal qirba. Ya, kaliftu fika 'alaqal qirbah. Artinya adalah, perhatikan, ketahuilah, janganlah ada di antara kalian yang memahal-mahalkan mahar seorang wanita. Jangan memahal-mahalkan mahar seorang wanita. Karena sesungguhnya jika itu memberikan kehormatan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, ya, fa innahu law kana mukrimatan fid dunya wa taqwa indallah, karena jika memahalkan mahar itu merupakan menyebabkan seorang mendapatkan kehormatan, kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, pastilah hal itu akan lebih diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dan tidak pernah diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita ataupun menikahi seorang pun dari istri-istri beliau, dan tidak pula menikahkan seorang pun dari putri-putri beliau lebih banyak dari 12 uqiyah. Ya, 12 uqiyah, satu uqiyah itu setara dengan 40 dirham. Satu ukuran satu dirham dibandingkan gram adalah 2,975 gram. Hitunglah berapa itu totalnya. Ya. Wa innar rajul la yughli bi sadaqati imra'atihi hatta yakuna laha adawatun fi qalbihi
Wa innar rajul la yughli. Sabar ya, tunggu. Umar bin Khattab mengatakan, seorang pria mendapati ketinggian harga mahar istrinya sehingga muncul benih permusuhan di dalam hatinya terdapat sang istri. Intinya seperti itu. Bagi orang yang meninggikan mahar, bahayanya akan memunculkan permusuhan, ya. Permusuhan antara suami istri di hati suaminya misalnya. Taib. Berikutnya an Abi Salamah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an sadaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, aku bertanya kepada ibunda Aisyah tentang mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjawab itsnatai asyarata uqiyah wa nasya, 12 uqiyah dan nash. Qalat atadri man nash? Qala la adri. Qalat nisfu uqiyah. Jadi 12 setengah uqiyah. Tadi sudah satu uqiyahnya 40 dirham. Berapa total itu? Di masa Rasulullah itu ringan ya. Adapun kalau kita nominalkan sekarang itu tinggi bagi negara kita. Makanya di antara itu standarnya adalah standar mahar yang ada di sebuah daerah. Nggak bisa disamaratakan. Taib. Saya rasa itu aja yang bisa kita sampaikan, kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga antum sudah menyiapkan diri untuk ujian ya. Sudah mempersiapkan materinya untuk diujiankan ujian UTS. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan tanya ke Ustadz langsung dari WhatsApp. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.